Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita tidak bisa beribadah karena kondisi dan keadaan. Tetapi saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan Tuhan memberkati kita. Walaupun saudara di rumah, hari ini saya akan memberi pesan firman Allah untuk saudara. Amin, saudara. Ya. Terima kasih. Judul firman Allah hari ini adalah Berjalan bersama Yesus. Saudara-saudara, di dalam Lukas pasal 17 ayat 20 dan 21 berbunyi demikian. Atas pertanyaan orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak akan mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ada di sana. Sebab kerajaan Allah ada di antara kamu. Saudara-saudara, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Kerajaan Allah ada di sekitar kita. Tak ada tanda-tanda lahiriah, tetapi kita dapat merasakan kehadiran kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan surga. Kerajaan Allah itu bukan tempat. Tetapi kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah, di mana Yesus sebagai Raja memerintah kita semua. Hidup dalam kerajaan Allah artinya hidup di dalam pemerintahan Yesus. Dengan iman kita dapat berkata bahwa kita hidup di dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita dapat berbuah-buah ketika kita hidup di dalam kerajaan Allah? Di dalam Markus pasal 4 ayat 1-20 kita mendengar pembacaan ayat ini. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menganggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana
kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menabur firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya, kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah, dan yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudara, kita sering mendengar perumpamaan yang Yesus sampaikan, yaitu perumpamaan seorang penabur. Maka datanglah seorang penabur, dia menaburkan benih. Benih itu jatuh di 4 macam tanah. Yang pertama adalah tanah jalanan, yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu, dan yang ketiga adalah tanah bersemak duri, tanah yang baik. Apa akibatnya? Yang jatuh di tanah jalanan dimakan oleh burung-burung sehingga mati. Tanah yang berbatu-batu dia tumbuh, tetapi karena tanahnya tipis, benih itu pun mati. Yang jatuh di semak duri artinya terhimpit oleh duri-duri di sekelilingnya, maka tanah itu mati. Tetapi benih yang jatuh di tanah yang baik, dia menghasilkan buah 100 kali, 60 kali, dan 30 kali. Saudara-saudara, apa arti perumpamaan ini? Di dalam ayat 11 dikatakan kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, kepada mereka tidak. Artinya kepada kita rahasia ini diberikan kepada orang-orang yang percaya. Mari kita lihat, ada 3 macam tanah yang mengakibatkan kematian. Ya. Yang pertama adalah tanah jalanan. Tanah jalanan ini artinya iblis mengambil, merebut firman Allah yang sudah kita dengar. Jangan sampai ini terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Artinya, ketika penindasan dan penganiayaan karena firman, maka akhirnya kita menjadi murtad, meninggalkan Yesus, tidak lagi percaya kepada firman-Nya. Yang ketiga, tanah semak duri. Saudara-saudara, tanah semak duri ini adalah ketakutan dan tipu daya dunia. Kekhawatiran, tipu daya dunia. Hari-hari ini dunia mengalami kekhawatiran. Kita kenal dengan virus corona. Saudara-saudara, jangan sampai
firman Allah yang kita dengar akan terhimpit oleh ketakutan, kekhawatiran, dan tipu daya dunia. Saudara-saudara, kita lihat dari ketiga tanah ini ada penghambatan. Seringkali firman Tuhan juga terhambat sehingga dia tidak menghasilkan buah. Mari kita lihat apa yang menghambat mereka. Yang pertama adalah iblis. Iblis berusaha memberi saudara ketakutan akhir-akhir ini, sehingga merampas firman Allah. Dan firman Allah itu tidak tumbuh di dalam saudara. Yang kedua adalah kedagingan, hawa nafsu, sehingga firman Allah itu pun tidak tumbuh. Yang ketiga adalah kekhawatiran dunia ini. Kondisi dunia ini akan membuat kita undur dari Tuhan. Saudara-saudara, tetapi puji Tuhan, ada satu tanah yang namanya tanah yang baik. Puji Tuhan, inilah orang Kristen yang sejati. Berjalan bersama Yesus artinya kita memiliki tanah yang baik. Mereka yang mendengar Injil Kerajaan Allah dan hidup di dalam Kerajaan Allah. Biarlah saudara dan saya termasuk tanah yang keempat ini. Artinya mendengar firman Allah dan menyimpan di dalam hati, sehingga kita mengerti rahasia kerajaan Allah dan kehidupan kita menghasilkan buah-buah. Saudara-saudara, hidup dalam kerajaan Allah tidak terlepas dengan firman Allah. Firman Allah ini harus ada dengan kita. Jika saudara ingin berjalan dengan Yesus, yang utama harus kita perhatikan adalah firman Allah. Puji Tuhan. Hidup dalam kerajaan Allah artinya mengutamakan firman Allah. Saudara-saudara, kita lihat tanah yang keempat ini, tanah yang baik. Ketiga Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, mencatat hal yang baik tentang keempat Injil. Yang pertama, mari kita lihat di dalam Matius pasal 13, kita melihat ayat yang ke-23. Bunyinya begini: yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi tanah yang baik menurut Markus adalah mendengar dan mengerti. Usahakanlah diri saudara ketika mendengar firman Allah, simpan di dalam hati sehingga saudara mengerti. Inilah rahasia kerajaan Allah. Kitab Lukas mencatat di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 15 berbunyi demikian: yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman dan menyimpan dalam hatinya dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Lukas mencatat mendengar dan menyimpan di dalam hati.
biarlah firman itu tersimpan di dalam hati kita. Puji Tuhan. Markus mencatat di dalam Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-20. Maksud saya, Matius 13 berkata mendengar dan mengerti. Markus mencatat mendengar, ya, ayat 20 saya baca. Dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman Allah. Puji Tuhan. Mendengar dan menyambut. Ketika kita menyambut firman Allah, sambutlah dengan rasa antusias. Karena firman itu adalah kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Setiap hari hiduplah dengan firman. Firman Allah itu menjadi kebutuhan saudara. Biarlah setiap hari kita membaca firman Allah. Berjalan bersama Yesus artinya hidup dalam kerajaan Allah. Dan hidup dalam kerajaan Allah tidak terlepas dari firman Allah. Saudara-saudara, bagaimana kita hidup dalam kerajaan Allah? Firman Allah mencatat di dalam Matius pasal 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saudara-saudara, ketika kerajaan Allah datang, maka kuasa setan dihancurkan. Hidup dalam kerajaan Allah, kita bebas dari ikatan-ikatan setan. Berikutnya, saudara, bagaimana kita hidup dalam kerajaan Allah? Dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-8. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Barang siapa tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak manusia menyatakan dirinya, yaitu supaya membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Saudara-saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Puji Tuhan. Kita lihat lagi di dalam Roma pasal 14 ayat 17 berbunyi demikian. Sebab kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ada 3 hal hidup dalam kerajaan Allah. Kita hidup di dalam kebenaran. Firman Allah adalah kebenaran. Berjalan dengan firman Allah artinya kita berjalan dalam kebenaran. Yang kedua, sukacita. Mengikut Yesus, kita mengalami sukacita. Puji Tuhan. Hati senang, pikiran tenang, berkat datang. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Kehidupan bersama Yesus, kita memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera ada di rumah tangga. Damai sejahtera ada dalam usaha. Damai sejahtera dalam jemaat Tuhan. Haleluya. Inilah saudara, rahasia berjalan dengan Yesus, hidup dalam kerajaan Allah, dan firman Allah menjadi yang utama bagi kita. Puji Tuhan. Walaupun saudara di rumah, percayalah, damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur banyak terima kasih kalau firman Allah hari ini menyatakan bahwa kami harus berjalan dalam Yesus, hidup dalam kerajaannya, dan firman Allah menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami tidak bisa ibadah bersama-sama, tapi kami percaya Tuhan menyertai seluruh sidang jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, segala ketakutan, segala kekhawatiran, segala kebimbangan tentang virus corona, Tuhan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Hati kami penuh dengan kebenaran, hati kami penuh dengan damai sejahtera, hati kami penuh dengan sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan di mana mereka berada. Berkatilah mereka Tuhan. Lindungilah mereka dari kuasa-kuasa iblis, dari kekhawatiran, dari ketakutan yang terjadi hari-hari ini. Kami percaya hidup dalam kerajaan Allah. Iblis enyah dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan di mana mereka berada. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Bapa, kasih dan sayang dalam Yesus Kristus, Roh Kudus menyertai kita dimanapun kita berada. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.